Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah hari ini anak-anak semua hadir? Alhamdulillah, masuk semua ya. Belajar pelajaran IPA dengan topik para penghuni alam. Sebelum mulai, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Nyanyi kita itu, lihat kebunku penuh dengan bunga. Itu ya anak-anak. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. 1, 2, 3, go! Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, Kak ingin memperhatikan, coba perhatikan semua anak-anak. Ini, apakah semua sudah lihatnya? Nah, Ibu akan bertanya, apakah gambar tadi itu hidup? Nah, kalian anak-anak, ada Tuhan, hewan, air, dan batu. Kira-kira semuanya makhluk hidup atau enggak ya? Oke, sebelumnya kita akan mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menggunakan yang makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak, makhluk hidup itu kita bisa dengan komponen biotik, dan benda tak hidup itu kita bisa sebut dengan komponen abiotik. Nah, pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video pendek yang berjudul komponen biotik dan abiotik. Nah, steng. Halo anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3 dengan materi hidup bersama alam dan topik para penghuni alam. Anak-anak hebat, adakah makhluk hidup yang tinggal seorang diri di bumi ini?
tinggal di tempat yang tidak ada apa-apa selain dirinya? Ya, tidak ada. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Mereka tinggal berdampingan di suatu tempat yang disebut lingkungan. Dalam satu lingkungan terdiri dari berbagai macam makhluk yang menempatinya. Selain itu, ada juga benda-benda mati yang merupakan bagian dari lingkungan. Anak-anak hebat, tahu tidak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komunitas makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara atau oksigen untuk bernafas, serta tanaman membutuhkan matahari dan tanah untuk hidup dan berfotosintesis. Anak-anak hebat, Tuhan menciptakan bumi kita dengan berbagai macam ekosistem di dalamnya. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem danau, ekosistem sawah, ekosistem laut, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak hebat, ekosistem ini memiliki komponen pembangun. Komponen pembangun ekosistem yaitu individu, yaitu makhluk hidup yang hidupnya sendiri, seperti seekor ikan, seekor kambing, sebuah pohon, dan seorang anak. Yang kedua, yaitu populasi. Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersamaan di satu tempat. Contohnya sekelompok ikan, sekelompok kucing, sekelompok manusia. Yang ketiga, komunitas, yaitu sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup pada lingkungannya. Seperti sekelompok gajah, badak, jerapah, dan lainnya yang hidup pada lingkungan yang sama. Kemudian selanjutnya ada habitat, yaitu lingkungan tempat tinggal makhluk hidup, seperti gurun, daerah bersalju, hutan, dan sawah. Selain komponen pembangun ekosistem, ternyata ekosistem memiliki komponen ekosistem itu sendiri yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Anak-anak hebat, komponen biotik itu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik itu berisi yang bukan termasuk makhluk hidup, tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup, seperti matahari dan awan, batu dan tanah, air dan udara. Ingat ya anak-anak, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Komponen abiotik menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal dan eksistensi komponen abiotik sangat mempengaruhi komponen biotik. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian sudah melihat, menonton video yang Ibu tayangkan, Ibu akan memberikan LKPD. Di LKPD kalian akan mengamati berbagai gambar makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, tugas kalian itu mengamati semua gambar dengan teliti yang ada di LKPD ini. Terus yang kedua, kelompokkan yang mana termasuk biotik dan abiotik. Nah, yang ketiga itu tuliskan hasilnya di tabel ini anak-anak. Di sini. Kalau sudah selesai, nanti coba diskusikan hasilnya dengan teman atau teman sebangku kalian. Anak-anak semua ya mengerjakan LKPD dan diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nah, Ibu akan membahas di sini terdapat manusia. Nah, anak-anak jawabannya apa? Ayo. Ya, betul sekali. Ini termasuk adalah komponen biotik. Nah, yang kedua ini terdapat hewan domba. Nah, kira-kira anak-anak
ini termasuk komponen biotik atau abiotik. Nah, betul sekali anak-anak. Ini domba termasuk komponen biotik karena hewan yang hidup memerlukan tumbuhan dan air yang untuk bertahan hidup. Nah, kalau pohon itu termasuk biotik juga ya anak-anak. Kalau jamur, ayo, termasuk komponen apa? Apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Ini termasuk komponen biotik. Nah, kalau batu, salah, bukan biotik, tapi abiotik. Nah, kalau tanah abiotik juga. Kalau awan abiotik, matahari juga abiotik, dan air juga abiotik. Nah, anak-anak tolong dikumpulkan LKPD-nya ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Kalian juga bahwa makhluk hidup atau biotik itu bisa tumbuh, bergerak, dan berkembang biak seperti manusia, hewan, Tuhan, seperti tadi yang ada. Kalau benda hidup atau abiotik itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa bernapas, seperti air, tanah, batu, dan cahaya matahari. Nah, akan kita menuju kelas kali ini. Kan Ibu akan simpulkan materi tadi pada hari ini, yaitu alam terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup saling bergantungan. Makhluk hidup butuh air, tanah, udara, dan cahaya matahari untuk tetap hidup. Seperti kita kan, kita itu butuh air untuk minum, tanah kan, kalau tanah itu menginjak kan jalanan kan gitu. Udara juga perlu kita untuk hidup, cahaya matahari juga. Jadi makhluk hidup itu butuh air, tanah, dan udara serta cahaya matahari untuk kita tetap hidup. Ibu akan berterima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dan semangat untuk belajar. Ibu bangga sama kalian. Nah, mari kita jaga alam sekitar agar tetap bersih dan lestari ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.